Katakan, aku pastikan pagi hari ini aku membawa iman. Pak Wisnu sudah singgung tadi bahwa bukan karena tangisan Tuhan tergerak untuk menolong kita, tapi dengan iman yang hidup. Bukan soal besar kecil, iman itu kecil sekecil biji sawi hidup itu bisa menarik Tuhan. Nah, saya mendapati bahwa ada satu kebenaran yang sangat mendasar dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar. Katakan bersama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ini harus saudara pahami bahwa seberapapun besar harapan saudara tentang hidup ini di masa yang akan datang, tidak menjadi masalah sedikit pun untuk saudara. Katakan bersama-sama, tanpa iman saya tidak akan bisa berharap dan tidak mendapat perkenanan Tuhan. Katakan, saya pastikan iman saya mendukung harapan masa depan, bahkan sampai masa kekekalan saudara. Amin. Dan belahan yang kedua adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tuh bayangkan di sini. Penjenengan hidup dalam dunia Tuhan, maka prasarananya, bakunya adalah iman. Iman main di situ. Saudaraku, iman kita bisa membuktikan apa yang belum kelihatan dan yang gak kelihatan. Jadi ketika saudara mulai melatih diri saudara bertumbuh di dalam iman, maka hal-hal yang tidak kelihatan itu bisa dibuktikan. Bahkan bisa menjadi porsi saudara. Saudara punya hak mutlak surga. Surga belum kelihatan, tetapi imanmu bisa membuktikan yang disebut surga itu milik saya. Begitu saudaraku. Terus mboten melang-melang malih. Hidup sekali nderek Tuhan itu kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan hitung-hitungan gambling, tapi kepastian. Wong jobo ngarani kok mustahil yo. Tapi buat saya dan saudara tidak ada mustahil. Karena Tuhan terus mencetak kita menjadi orang-orang yang tidak punya kemustahilan. Saudara sedang memasuki jalan baru dan hidup untuk menikmati keajaiban, kepastian. Jadi hidup saudara grafiknya terus naik, lebih indah, lebih apa tadi, berharga. Midun segede buatan sakit, buatan kudunya orang seneng meneh, buatan seneng segede, parang buatan pak orang. Karena memang firman itu adalah hukum. Dan hukum itu selalu memaksa. Amin saudaraku. Wingi teng Klaten wonten kejadian lucu tenan. Ana wong lanang numpak sepeda motor mboten ngangge helm. Kebetulan ada sweeping, ada pemeriksaan helm di Jatinom itu. Nah, polisi dan kawan-kawannya nyegat orang ini. Bareng dicekel, cek orang nganggo helm sampean. Tibake kanca sak kelas. Polisine karo sing ora nganggo helm kanca sak kelas. Nah, ya prosesnya beda. Untung jenengan kuwi ya kenal karo wong jero. Kalau saudara masih kadang-kadang yo sok seneng, sok susah, untung kenal karo wong jero. Wong jero niku nggih Yesus. Haleluya. Amin saudaraku. Dia yang sulung kita menjadi adik-adiknya. Diproses, pasti diproses, tapi pastikan ada pembedaan. Haleluya. Dan pasti diistimewakan. Kenal wong jero. Tengguri truk lo pernah ngetut ke truk itu kan, truk pasir, truk tulisannya mabuk terus. Jadi pokoknya sing elek-elek diluwis ning mriku. Dosane ora diurus.
tulisannya opo kenal karo wong jero. Ya saya harap saudaraku Kristennya bukan Kristen-Kristenan gandeng wis kenal karo wong jero njo jagake wong jero. Saya percaya Tuhan pengen, katakan saya yakin. Tuhan ingin. Saya tidak pasif. Tetapi saya harus aktif. Anugerahnya aku terima. Tetapi aku harus hidup di dalamnya dan mengamalkan hidup sehari-hari. Amin. Saudara harus bangga punya Pak Pendeta seperti ini. Awake cilik ning mentes. Amin. Ning sampean nyambutnya banding-banding ke apa eko ki awake gede ning kopong aja lho. Awas ini. Katakan iman menjadi dasar untuk sebesar harapan. Iman bisa membuktikan hal-hal yang gak kelihatan dan menjadi kelihatan. Pegang ayat ini karena ini menjadi permainan kita setiap hari. Jangan main-main dengan Tuhan, tapi bermain dalam aturan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Firman itu gak ada efek samping, dalam artian efeknya selalu positif. Nek sedina mangan ping 5 nek sego suloyo saudaraku. Ning nek firman santoso. Delok lak raine iki wetengene iki santoso apa? Santoso nggih. Santoso. Saya tahu bahwa ada timeline Tuhan untuk setiap gereja. Dan kalau saya mengucapkan 10 tahun lagi, gereja ini tidak akan sama. Percayalah. Atau firman datang akan mengubah sesuatu. Abraham bukan siapa-siapa, bukan bapaknya siapa-siapa, tapi ketika firman datang, yang tidak punya anak bisa menjadi bapak bagi banyak bangsa. Pastikan semen ini diperhitungkan oleh surga. Surga itu melihat, mengamat-amati, mendengar ucapan panjenengan, mencatat, mengingat, menjawab. Dia punya hak mutlak untuk mempertimbangkan dan memutuskan karena kita hidup di dalam dunianya Tuhan. Segala otorisasi ada di situ dan Tuhan pengen bagi-bagi ke saudara. Kenalilah Tuhan secara pribadi karena Tuhan yang saudara kenal, itulah sumber segala sumber. Amin. Saya akan membaca ini statement perkataan firman yang keluar dari firman hidup, yaitu Yesus. Yesus itu firman hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Yuk baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dari ayat 1 kita memberikan suatu arahan, suatu gambar yang kiranya menjadi pemahaman kita sekalian. Kita ini secara alegoris digambarkan sebagai carang-carang yang nanti akan dipaparkan oleh ayat-ayat berikutnya. Tapi pokok pohon anggur yang benar itu adalah Yesus sendiri. Jadi dialah memang pribadi yang benar-benar. Katanya gimana itu? Ya memang begitu. Yesus itu, katakan bersama-sama, benar. Yesus itu benar. Orang masalah sih deh, orang mutlak. Katakan mutlak. Kalau kebenaran manusia sangat relatif. Yo kita benar, tapi ada selalu yang ngikuti di situ. Belahan dari kebenaran manusia itu selalu ada kejahatan. Pengetahuan baiknya itu selalu dilengketi dengan kejahatan. Tapi kalau saudara menemukan ayat ini, Yesusku benar. Kalau kita melekat situ, saudara jadi orang benar. Nah, Tuhan ingin memastikan saudara tetap menjadi orang benar. Ketika orang tidak benar di luar sana ketemu saudara, berinteraksi dengan saudara, ketularan benar. Niki kalau yang ngobrol karo wong sing umure 62 pesen mobil sama saya. Karena orang benar itu selalu membawa terang.
raine ora semurupet, raine padang. Haleluya. Iki sorot di lampu ya ketok. Raiku ketok cetha ya. Lebih indah dari fotonya atau lebih indah dari warna aslinya? Pak Wisnu punya fotonya, Pak, kirim. Tak foto ning orang nggo topi ya Pak Wisnu, turu-turu orang nggo topi, saudara. Wah pancen iki kaya dene kembaran. Haleluya. Sing guru guyu tak paksa guyu loh, saudara. Sebab di luar sana banyak orang yang sulit ketawa. Sakit. Ada ketawa kira dadak pulaan gitu. Tapi hanya mengindikasikan jeroane atine sing susah. Jadi nek kene seneng, kene kudune otomatis, katakan otomatis. Karena Tuhan menciptakan ada syaraf-syaraf yang begitu akurat nyetel rai karo ati ki. Raiku karo atiku padha. Nek podo berarti juga gak susah ki, kok semrawut ngono. Saudaraku. Tapi keluarga GSD Asemen ati karo Pasuryane plek. 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 Plek tenan. Jadi aku sudah cukup tahu hati saudara ketika melihat wajah saudara, itu penting. Aku nyawang Pasuryane Pak Wisnu aku cukup ngerti atine panjenengan. Haleluya. Karena kita ini kelalen karo wong liya ngelem karo awake dhewe ora dilem. Padahal kula niku ngelem awak kula dhewe ini biar rotok ireng luwih ireng timbang sakniki bareng tak lem rotok padang, irenge luntur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi pengucapan firman ini penting karena pengidentifikasian itu bisa berubah dengan sebuah statement perkataan. 10 tahun tadi berubah. Lu ya sampean harus percaya. Amin. Amin. Jadi firman ini datang dari berbagai sumber, dalam artian sumber intinya sama, cuman sarannya bisa berbeda-beda. Gara-gara saya didatangi seorang hamba Tuhan dan berkata, umure dawa Pak Eko, aku ya amin loh, didengake ape ya dongake amine diapike. Haleluya. Sak berayat do datang, Pak Eko umure dawa, saya diagem Gusti. Amin. Sak gereja ndongake, mulane donga itu penting. Jadi saya ini diberkati Tuhan sampai hari ini saya sudah lolos dari kematian yang harusnya saya jalani tahun 2005 yang lalu. Saya mau dapati ayat ini. Gusti Yesus ngendika, aku iki pokok anggur sing bener lan Bapakku itu pengusahanya. Jadi sang pemilik dari kebun ini adalah Bapak. Bisa gambarkan seperti holding company, perusahaan besar di bidang farming, bidang pertanian. Dan unggulannya adalah komoditi unggulan dari pabrik atau kebunnya Bapak Surgawi itu adalah anggur. Jadi Yesus sebagai pokok jati, pokok asli anggur terbaik, dan kita disertakan untuk main di situ sebagai carang-carangnya. Maka hal yang paling benar untuk kita yakini dan kita syukuri, Yesus tidak hanya ngejejer sebagai batang tanpa carang. Satu kehormatan ketika saudara dalam anugerahnya dipanggil oleh Tuhan untuk dicangkokkan di situ menjadi carang. Ada sih carang asli, tapi sempat kepotong. Itulah orang Israel. Dalam anugerahnya saudara, carang liar diambil Tuhan, dicangkokkan. Nah, saya melihat bagannya di sini. Di sini ada Pak Wisnu, ada keluarga, dan ada keluarga rohani. Yang tentu mau tidak mau, saya harap saudara harus sadar terus bahwa saudara ada dalam skema bagan yang sama.
Karena Purba Wisesa Bapa di sorga itu punya ketentuan-ketentuan untuk memperlakukan saudara berbeda dengan orang-orang yang di luar sana belum dicangkokkan. Jadi ada hak-hak istimewanya, ada hak-hak luar biasanya. Saudara ada di situ dan saudara akan melihat sepanjang hidup saudara, bahkan sampai akhir hidup saudara, saudara akan melihat, oh di sini regulasinya ada. Percaya bersama-sama, aku percaya aku menjadi carangnya Tuhan dan Yesus menjadi pokok kehidupanku dan Bapa Sorgawi mengelola hidupku. Siap dikelola Tuhan ya. Amin. Ini di dunia Tuhan. Ayat yang kedua, tiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Jadi ada aturan pemeliharaannya di sini. Panjenengan dan saya tidak bisa menjadi ranting yang sembarangan saja menjulur, bergerak sesuai dengan apa yang dia maui. Ternyata ada batasan-batasan yang saudara harus ikuti. Wah, jadi Kristen kok ya ora kaya liyane. Jalan lebar itu menarik sekali, jalan sempit kok susah sekali. Tapi saya mau pastikan, setiap aturan yang Tuhan terapkan buat kita ada tujuan, dan tujuannya selalu baik, selalu indah, selalu membuat semua jadi berharga. Sebab tanpa Tuhan kita ini apa? Kita bukan siapa-siapa. Yang lirik kita cuman iblis, saudaraku. Tapi pagi hari ini sungguh indah yang kau pikirkan wah, niki ayat cairnya enak tenan. Ini orang lah nangis ya, aku nangis, nangis aku pengen nangis. Jadi nyanyi ini isu-isu umum-umum, kalau nyanyi ini langsung drojos. Lah Tuhan tuh mikir yang baik-baik tentang saya. Mestinya, katakan bersama-sama. Harusnya. Saya memikir tentang Tuhan itu hal yang baik. Dan memikirkan diri saudara harusnya sama, pikirkan yang baik. Wah, kalau ini panjang ngeten niki nek kersa nggih jenenge watuk iso tambani watak ora iso. Watuk mari, watak yo mari. Buka mata hati, buka telinga hati, haleluya. Buka untuk ibu. Amin itu katuk jiwa. Wis orang ngerti amin sik ngono wae. Karena memang Tuhan itu beda dengan dunia. Dunia ngerti sik, yo gelem amin. Nek kita urung ngerti, amin. Diberkati orang sing orang ngerti ning amin. Karena amin ini akan menyambung pemahamannya firman disingkapkan. Memberi pengertian bagi orang yang bodoh. Wis bodoh ora tahu amin. Dan memberi pengertian kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi orang nggak punya pengalaman, amin wae nang gereja. Engkau disingkapkan itu saudara di dalam kehidupan sehari-hari 6 hari di luar gereja, saudara ini jadi perpengalaman, pengertian. Haleluya. Amin, haleluya. Ada aturan di situ, ada ilmu yang memang harus diterapkan supaya bisa menjadi pemahaman real buat kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Pak Wisnu sudah memberi firman beberapa minggu yang lalu. Ada garis tegas. Jadi Tuhan berbicara mengenai cara mainnya ilmu ini. Tuhan berbicara sing diresi kuwi sing dengan hidup tujuannya berbuah. Jadi kalau yang belum berbuah dan memang tidak mau berubah, dipotong.
Walah nek negeri joget dipotong separuh, ya gak ada wong separuh numpak. Itu bukan kewenangan hamba Tuhan. Itu kewenangan Tuhan. Dan saya bersama Pak Wisnu meyakini dengan dasar iman mengharapkan panjenengan ora ono sing kepotong. Potong gaji ya mumet ya toh. PKH potong, warisan potong, apalagi gak oleh piro, arep nyilih we tekan tangan wis kepotong. Pokoknya potong ku janjane ora kepenak. Haleluya. Sing kepenak ora usah kepotong. Tapi mau dibenahi supaya lebih banyak berbuah. Nah, senjatanya ini di sini saudara. Tuhan itu mempunyai firman yang disebut sebagai pedang bermata dua. Pedang bermulut dua. Itu nyamplok kanan, nyamplok kiri. Kalau yang betul-betul dibersihkan, itu memang rasanya kaget-kaget. Tetapi akan muncul tunas baru, muncul tunas kudus. Jadi sesungguhnya peran firman dan roh yang setiap minggu saudara konsumsi di rumah rohani saudara ini akan mengkondisikan saudara bukan semakin merosot, tetapi semakin prima, semakin kuat, semakin produktif. Saya belajar sesuatu pada ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi saudara sudah merespon firman, sudah punya akses dengan firman selama penyiaran dari Tuhan. Tapi Tuhan pengen menegaskan, belum cukup. Karena engkau masih aku harapkan. Jadi Tuhan itu percaya banget sama saudara. Supaya hidupmu bisa maksimal. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu akan terus datang, akan membersihkan lagi, akan memotong lagi, akan menyuburkan dengan tujuan tunas-tunas hidup saudara akan menjadi tunas yang kudus. Dan kalau hidup dalam kekudusan, itu adalah habitat saudara. Wis nek karo dosa, nek dengan kedagingan. Kekasih Tuhan, jangan pernah saudara mengalami salah faham dengan Tuhan. Tuhan pasti selalu membuat hidup saudara diolah di berbagai domain lah, di berbagai wilayah hidup saudara, tentang keuangan. Mungkin pas roh seret rezeki ini saudara langsung Tuhan, puji Tuhan, berarti saya sedang dibenahi di soal keuangan ini. Rasa suwe-suwe, pokoknya benar tetap yakin. Orang gersola, orang sambal, buatan haleluya, haleluya. Karena membayangkan mengizmajin, saya akan dapat trofi seminggu lagi, 2 minggu lagi, trofi menang dari keuangan. Sampai hari ini puji Tuhan, utangku lunas. Ini kurin tak tulis bola-balik, lunas. Utangnya isih, ning imane kudu isih. Karena iman itu membalikkan keadaan. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Janjane didalemi lagi dari Gusti ini soyo suwi soyo pena. Nah Gusti mau nawari saudara, untuk naik jenjang berikutnya disediakan tangga kasih karunia. Manut mawon, melangkah wis ora usah melayu ngoyak andane niku jenengan cek kecekan tekan gone Abraham nggih ngoten, percaya diperhitungkan sebagai kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan. Umur 100 tahun anake metu niki 10 tahun iki munggah kok iki. Kene iki munggah. Sing orang munggah arep ngendi pindah kok. Ayo, gerejamu ki arep munggah. 10 tahun lagi munggah. Munggah. Ini yang didengar Tuhan.
Orang bisa memprediksi, orang bisa membuat batasan. Orang mungkin. Semen. Niku keluar melumpat tuh bundelannya tulisannya mobil aja munggah. Saya ngomong mobil tua begitu, jangan sampai naik situ. Nah, sepeda motor masih lumayan. Karena memang tajam. Maka itu sampai hilang dari Google Map. Semen. Ya ampun. Aku kayak pisan ki krungu ana kecamatan jenenge Semen. Semen ya ora. Semen ki apa ya? Makmen apa piye? Percayalah, yang tidak diperhitungkan manusia sudah ada di dalam skema Tuhan. Mulane bab rezeki barang niku Gusti ngerti alamatnya panjenengan. Dalam kurun waktu 10 tahun yang datang banyak orang-orang yang haus, lapar, ketemu Tuhan, dan memang di sini ada Tuhan. Terjadilah secara nyata, secara real dalam nama Yesus. Setiap kali ada tanda-tanda pergerakan, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia akan menambahkan frekuensinya, gelombangnya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, ketika saudara masuk dalam frekuensi itu, ada resonansi firman. Garputala itu dari yang satu di sini dipukul deng. Terus ada garputala yang tanpa dipukul didekatkan di sini. Itu nada tonnya sama. Disusul dengan garputala ketiga didekatkan dengan yang bukan pusatnya tetapi dengan yang kedua sama. Terjadi satu penyetaraan nada. Mulai kagem panjenengan ibu-ibu yang bapaknya urung sekelas panjenengan, ki bapaknya diajak gereja di malah tak dereng purun Pak. Jenengan mawon saya. Setia terus. Hanya soal waktu. Kalau gelombang resonansi saudara tiap hari ini nang gereja yo berkobar-kobar, nang omah berkobar-kobar, nang pasar berkobar-kobar. Haleluya. Niku nular. Niku lho gak ada pengalaman. Bapaknya diajak orang gelem. Awak dhewe iki dudu Kristen. Dudu trai wong Kristen. Nek aku kepengin apa aku seneng nang gereja. Biar diajak ponak-ponakanku ki aku rasake damai. Kemudian mau duit, terus dijejeli duit, saya bingung. Baru mulai sama gereja, beda. Kudune nek ketemu karo resonansi firman, beda. Loh Pak, kowe kok ya risik adus barang iki arep nang ndi? Aku ya kepengin melu kowe. Seperti itu. Semudah itu. Karena saudara sedang ditetapkan Tuhan menjadi pengaruh. Saudara punya pengaruh. Dan setiap hari ketemu dengan orang-orang. Kadang-kadang itu saja. Terus senyum ya. Ketemu sobawe senyum ya. Haleluya. Jadi ini saudaraku, firman itu menjadi kebutuhan mutlak saudara. Besok wae caranya apa saja, khususnya dari message yang disampaikan oleh orang tua rohani, kita ikuti saja. Itu yang akan membuat saudara semakin bersih, semakin produktif. Hebat. Tinggallah, yuk pastikan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Penegasannya jelas. Nyempal itu masih ada tanda-tanda kehidupan, tapi beriringan waktu berjalan pasti layu, alias mati total. Dan ternyata itu tidak menghasilkan apa-apa. Hidup kekristenan jadi biasa-biasa saja, dan nuansa kematian sangat mencolok. Dijak omong-omong tentang iman wis ora selera, lah mati. Dijak percaya ya wis maido, jak nyanyi malah senengane nyanyi-nyanyi liyane. Tapi beda dengan yang terus secara konsisten nempel tinggal, dalam bahasa Yunani disebut meno, menjadi satu. Ini kesatuan ilahi, ini fakta ilahi yang sudah harus terima. Karena yang gak kelihatan itu sebenarnya ada, dan yang gak kelihatan itu menyatu dengan saudara, itu sebagai hak istimewa. Haleluya. Dan bahkan saya berani memberi penegasan, Tuhan itu kan maha besar. Bapa ini lebih besar. Bahkan waktu ada seminar guru-guru di Klaten, beliau memberikan penekanan, Pak Stephen ini, surga itu di dalamnya Bapa. Jadi kalau katanya surga tanpa Bapa bukan surga. Tapi katanya ada Bapa, itulah di situ surga ada. Jadi badan panjenengan, awak kita, hati kita niki ternyata menjadi tempat yang tidak terlalu sempit. Bapa berdiam, Yesus berdiam, Roh Kudus berdiam. Luar biasa. Jadi sing jenenge masuk angin ya ora ono Bapa di sini. Jer masuk angin ae berarti kosong. Ini kebenaran saya tangkap. Ini fakta ilahi. Karena Yesus beri, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Dan barang siapa menuruti perkataanku, Bapa berkenan kepada orang itu. Dan kami, keutuhan dari kealahan Bapa, Putra, dan Roh Kudus berdiam dalam diri orang itu. Sejak itu saya wis ora deg-degan apa wae, lah wis dikebaki kene. Panjenengan kepengin gerejane tambah apik ya dicat ya toh. Ana pernak-pernikne. Ya kula men nyonto bar saking mriki niku kula bingung nyonto Pak Wisnu. Tak gawe ro Pak Wisnu. Lho kok apa nggonku to Pak? Aku niru. Nah, niru Yesus gitu. Maka panjenengan itu betul-betul harus jiplak habis. Katakan jiplak habis. Sekali lagi di ilmu pendidikan, nek wayahe ujian akhir ora kena jiplak. Takon karo gurune. Ini sing ngajari gurune nih, takon Ibu, ki candakane piro? Garapen dhewe. Tapi ilmunya Tuhan beda. Jenengan orang jelas masalahnya ini, jawabannya apa? Tuhan berkenan ngendika kali panjenengan. Ada fungsi knowing. Tahu-tahu bisa tahu. Ya katakan bersama-sama. Tahu-tahu bisa. Sekali lagi. Tahu-tahu bisa tahu. Mulane nganu. Panjenengan saya rene saya pinter. Kenapa? Karena tahu. Ilmu-ilmu Tuhan diberitahu. Nah, saya kirimi putu saya, terima kasih sudah diberitahu. Gambarnya tahu tenang. Putuku kepingkel-pingkel. Jadi entak kirim itu tahu goreng loro nih kok ting lepek gitu. Kasih informasi ke saya ucapkan terima kasih, terus tak tempeli itu. Terima kasih sudah diberitahu. Amin. Pokoknya tekun pasti tekan. Tekun pasti tekan.
pasti tekan. Ini memang harus diambal-ambali. Haleluya. Tengrene wonten manuk tilang niku mung gara-gara dipaksa ben dina isih cilik niku. Ngrungokke swara manuk. Wah niki suarane ora suara tilang, werna-werna. Mulane jenengan ki dilatih suarane ora suarane wong donya. Suarane wong pasar. Suarane anak Tuhan. Rada ditenke. Yes. Mah kula kambo. Yes. Ku mae lunga dhewe. Oh mboten mae lunga, leloronya lunga. Haleluya. Ini sampai jam berapa wis? Wis tataran saya. Oh, leluasa nggih. Jenengan selak jagung manten mboten niki? Oh iki mesti memang manten sebentar lagi kan suro nggih. Galingan siang tahun yang lalu saya mantunya pas tanggal 1 suro. Baik kok milih dino apa? Semua hari baik. Kalau mantu pertama itu milih sasi suro pas tanggal 1 ini. Jadi sing teko malah oke. Haleluya. Ada libur. Pisan kuwi pindone kepen bukteken wah pendetane sakti tenan. Wong ora wani tanggal 1 suro marang kula mantu tanggal 1 suro. Waring wuduan terus kae. Bati. Wah mantu kok bati. Lah nggih kula ngalami niku. Pokoknya ikut arahan Tuhan saja. Gusti berkahi, haleluya. Ayat gangsal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada unsur yang menyebabkan kekristenan panjenengan mengeluarkan hasil buah. Pasti. Ini berbicara mengenai keterhubungan. Sebab pati sari kehidupan ada di situ, di getah itu. Dan ada sifat dasar dari buah anggur ada di situ. Semua inti sarinya ada di situ. Jadi otomatis ketika terus melekat, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, otomatis dalam waktunya Tuhan pasti muncul. Perhatikan, bukan hanya bunga, tetapi buah. Ini membuat saudara jadi menjalani hidup sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani, ku tetap setia mengasihimu, ku tetap setia mengasihimu. Akhir dari segala sesuatu itu lebih baik dari awalnya. Jadi proses secara periodik yang panjenengan alami, tahapan-tahapan iman itu dinikmati. Pendak sore nyawang panjenengan kemajuannya sekesek nanti seperti wis ono. Tuhan itu menikmati. Haleluya. Haleluya. Di semua aspek, semua progresivitas itu dinikmati oleh Sang Pemilik. Dan Roh Kudus biasanya ditugasi untuk terus dampingi dia. Dan tiba-tiba saudara merasa ada realita Tuhan. Itu dia. Sore-sore nganggur-nganggur dengok-dengok, Tuhan sedang mengamati saudara. Itulah sebabnya saudara mendapatkan satu perlakuan khusus. Bahkan saudara bisa menjumpai hal-hal yang belum saudara doakan sudah dijawab Tuhan. Itu berkali-kali saudara. Saudara kepingin apa? Pastikan saudara tetap ada di titik
perekat itu. Tetap melekat situ. Karena betul di luar kita sempal, kalau kita nyempal ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kehilangan segala-galanya. Tapi kita sekarang ini memiliki segala-galanya. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dari, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam. Saudara perlu takut deh ini. Ngeri ya. Maaf, ini Tuhan tidak sedang menggertak kita. Iblis ini bisa meden-medeni, tapi Tuhan itu tidak medeni. Sampai bicara dalam bobot ini pun, ini tidak menakutkan kita. Lah wong kita ini memastikan sebagai carang yang terus nempel kok. Orang harus yang dibedeni. Maka itu saya berani berkata, saya pulang itu setelah tugas saya selesai tanggal 17 Mei 2050. Enggak tak kasih undangan sebelum hari hanya ya. Ya dolan karo dolan delok mall kuwi mau. Wis rampung burung ke mall Matahari ini karo layat Pak Eko. Arep ngomongi wedi. Loh, kalau saudara posisi akurat di sini, orang harus diwedeni. Ini ayat bukan mengancam saudara, justru memotivasi saudara, men-trigger saudara untuk semakin nempel sama Tuhan. Kalau sudah nempel sama Tuhan, oh neraka ki bulat-bulat wis ora medeni. Awet sasaran kita tidak akan ke sana. Amin. Amin. Lah luweh bengok, luweh apik bengok-bengok amin ngene timbangane bengok-bengok nang neraka. Nang neraka ora ana sing nulungi. Haleluya. Tolong. Ora ana sing nulungi. Nang gereja amin. Gusti berkahi. Ini prinsip-prinsip yang sangat mudah. Jadi pastikan saudara tidak digertak sambal sama Tuhan, tetapi ditegasi Tuhan. Mulane amin ki yo tegas. Haleluya. Haleluya. Situ niki wonten jemaat wis pirang puluh tahun ora teko. Wingin jedul meleh. Ya ora tak seneni. Oh, selamat datang di dunia kehidupan. Ya wingi arep ngicipi neraka ra sida. Untung urung mati lho saudaraku. Mati ora bakal kesasar. Tulung ora ana sing nulungi. Jenengan nang gereja kuwi mulane bebas. Amin. Karo gila-gila ini. Amin. Jangan jaim. Oh nang omahe dhewe ya ta? Engko nek wong-wong kono do ketemu jenengan nang gereja tak susul ke aku nginjeng nang jendela kok jenengan kaya wong edan to Budhe. Oh ya pancen ngono kuwi. Aku seneng kok karo bapakku swarga. Ono duwe bapak loro to. Oh iya. Lah kono sing duwe bapak siji kepengin ngerti. Haleluya, caranya begitu. Pastikan di dalam gereja harus gila-gilaan saja. Amin. 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 Ngono ini. Tunggu sai-saisane. Haleluya. Haleluya, tahapannya begitu, secara periodik memang itu. Bayi ke umur 3 sasi niku iso mlumah mengkurup ngono wis ibune seneng, sak mbah kakunge syukuran. Putuku iso mlumah, mung mlumah kok. Tapi untuk anak itu memang mengalami pertumbuhan. Bapak jenengan di swarga itu juga seneng melihat. Kimbian ki amin ki abot tenan. Bareng tak mat-mat ki saiki eteng amin. Mesem abot tenan. Ruwet tenan saiki wis iso mesem. Haleluya. Semua tahapan itu dinikmati dan saya mau pastikan Tuhan tidak pernah membuat tuntutan. Tulisane gak ngeten kok. Masa ya dicebleki lek jagong, lek melayu lho bayi 3 sasi kok dicebleki. Kon mlaku. Guyu ae bapak ibuke seneng.
Mbak yo mesam-mesam putuku plengah-plengeh untune rungono we plengah-plengeh. Haleluya. Ojo kalah karo Mbah Kakung ya urung metu untune. Plengah-plengeh. Haleluya. Amin. Ngertos nggih? Karena progresivitas ini akan selalu bersentuhan dengan waktu. Kula niku rumiyin nggih arep ngomong matiku tanggal 17 Mei 2050 menit wis gojak-gajek. Iya nek ora disi kersane Gusti Allah. Ono sing ngono kuwi. Wah, bae kok ngomong ora ngersake, ora disi kersane Gusti Allah. Malah saya satu kali ditanya sama Tuhan, aku ora rumangsa didisi, malah aku ngenteni kowe le jawab ki kapan. Haleluya. Jadi saudaraku, aja nganti wedi terintimidasi nentokke umur nganti kapan. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Iki rong sasine kowe lulus, kowe arep daftarke nang ndi? Iya, itu hal yang wajar. Anaknya ngomong aku arep kuliah ning Yojo, hal yang wajar. Saya mau pastikan saudaraku masuk dalam dunianya Tuhan, menemukan hal-hal yang prinsip, tetapi hal-hal yang wajar. Walaupun itu ada dalam area alam roh, tapi bisa dirilis. Karena alam roh dengan alam lahiriah ini bisa selalu paralel. Katakan paralel. Di sana sudah disepakati karena sebuah hubungan, maka di sini terrealisasi. Jadi umur saged dawa karena ada revisi, ada permintaan, ada kesepakatan. Jadi hidup penjenengan GSJA yang ada di Semen sudah terregistrasi, terregis, terdaftar. Jadi apa yang saudara inginkan bisa dikomunikasikan. Saya beritahu sama saudara mempunyai posisi tawar yang tinggi. Bukan Kristen sembarangan. Karena hanya dinilai dari semen. Tetapi engkau mempunyai tatanan, kesepakatan, dan saudara sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar. Ayat berikutnya 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terjadilah, aku berdoa, posisi rohani, posisi tawar yang tinggi mulai terbangun secara permanen, secara akurat, memiliki presisi tinggi, terregistrasi dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terjadilah atasku. Catat, saya mau selesai. Supaya saudara ketika datang kepada Tuhan, saudara menyadari bahwa saudara mempunyai posisi tawar tinggi. Tuhan boleh berhak nolak orang luar dari semua permohonannya, tapi khusus untuk saudara, Dia pasti akan mendengar. Dia bertanggung jawab menjawab. Catat ini dalam hidup sehari-hari saudara. Selama di gereja, saudara bisa berkemenangan karena kita sedang ada di dalam satu kumpulan kumulatif, komunitas, korporat. Tapi ketika saudara hidup di luar, di rumah, atau di mana saja, saudara harus memberesi semua itu. Supaya ketika saudara 6 hari beres di luar, di gereja bukan sedang merengek-rengek lagi, tapi saudara sedang merayakan realita Bapa, realita Yesus, realitamu sebagai carang-carang sehat, carang-carang akurat, carang-carang yang genjah. Tahu genjah?
Anggurnya itu ranum-ranum. Sampai yang punya kebun selalu pengen datang mencicipi saudara. Dan Tuhan suka sama itu. Ayat terakhir. Ini tujuan. Goalnya ini. Ayat 8. Ya. Dalam hal inilah. Artinya ada sebab dulu. Harus ada sesuatu yang dikondisikan. Baru ada ini. Dalam hal inilah, yo, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini tidak berbicara awal saja, tapi proses yang bertahap itu hasilnya selalu permanen. Dan saya berdoa, angkat tangan. Tidak ada rubah-rubah, tidak ada gangguan-gangguan hama. Ranting-ranting hidupmu akan diperlakukan, dijagai oleh roh dan firman, oleh roh dan firman, oleh roh dan firman, sehingga sebagai akibatnya engkau menjadi ranting-ranting sehat, ranting-ranting subur, ranting-ranting produktif, sehingga dengan otomatis Bapa sering berkunjung, menjumpai dirimu, menjumpai gereja Tuhan di sini, memberkati, melimpahi, membedakan, mengistimewakan. Terjadi terobosan. 10 tahun berjalan akan menjadi perjalanan profetis, perjalanan iman, perjalanan yang dahsyat. Oh, aku berdoa, Tuhan, setiap firman yang disampaikan ada roh anugerah yang akan mengakibatkan respon-respon yang agresif, yang membangun roh seorang revivalist terbangun di tempat ini. Dan akibat dari firman yang disampaikan, oh Tuhan, terjadi perubahan-perubahan kemampuan, perubahan potensi ilahi, sehingga akan muncul para reformer yang berubah dan membawa perubahan dari lingkup terkecil sampai kepada skup lingkup terbesar, baik secara reguler maupun secara dadaan. Ketemu dengan siapa saja, jemaat Tuhan di sini akan dipakai oleh Tuhan, memberi pengaruh ilahi di akhir zaman ini. Terus jagai Pak Wisnu dan keluarga, seluruh jemaat dan pengerja diberkati Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Sang Putra, dalam nama Roh Kudus, Sang Pemilik kebun anggur ini, aku berdoa dan mengucap syukur. Aku lepaskan kuasa anugerah itu yang akan membuat mereka naik dan tidak turun lagi. Dalam nama yang percaya katakan, amin.